Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin ya. Kembali lagi bersama saya Ma'ruf Hasani. Di sini saya akan berbagi ke teman-teman cara mengatasi keliengan atau sempoyongan ya. Jadi seperti keliengan, sempoyongan sampai mata buram ya. Mata kita tuh seperti buram gitu. Kalau berdiri tuh kayak mau jatuh gitu, kayak mau pingsan ya. Jadi itu yang akan saya bahas, dan nanti ada beberapa tips yang akan saya kasih tahu ke teman-teman. Insya Allah ini bermanfaat ya. Saya harap sih teman-teman bisa melihat video ini dengan fokus ya, jangan sampai di skip videonya, biar informasinya itu nyambung gitu, nggak bertanya-tanya lagi, oh mas gimana sih mas caranya mas gitu ya. Nah, barangkali tadi pas nonton di skip, nah nanti kan informasinya malah nggak nyambung gitu ya. Karena saya yakin rasa sempoyongan, rasa mau pingsan, mata buram ini adalah rasa yang paling lama dirasakan oleh penderita asam lambung atau GERD ya. Rasa yang paling lama artinya yang lain udah nggak ada gejala nih, misalkan lambung udah nggak bergejala, udah enak, makan udah enak, terus udah nggak panas, udah sensasi-sensasi yang ada di tubuh itu udah hilang. Tapi ini sempoyongan tuh masih ada, bahkan bisa lama ya. Bahkan ada yang cerita ke saya itu nyampe 1 tahun, dan dia nyampe di putus kerjanya ya, nyampe di PHK gitu ya. Di PHK sih nggak, dia mengundurin diri karena nggak enak gitu, karena sering kayak gitu, dikit-dikit dilarikan ke UGD, tahu-taunya sembuh gitu ya. Itu pernah ada yang cerita seperti itu ya. Kalau namanya nggak usah saya sebutin, tapi dia bilangnya sih orang Tangerang, kerjanya di Tangerang gitu, kalau orangnya orang Jawa. Yang kedua ada lagi yang cerita ke saya, ibu-ibu nyampe diceraiin sama suaminya, kasihan ya. Ya karena sensasi ini, dikiranya tuh nggak bisa sembuh gitu penyakitnya, karena tubuh kita tuh kelihatannya sehat gitu, tapi buat kita yang merasakan itu benar-benar berdiri aja kita kayak oleng gitu, kayak goyang-goyang ya, matanya buram, kalau lihat itu nggak fokus gitu ya, kayak orang bengong lah gitu. Terus kalau kita mau jalan kemana tuh nggak berani gitu ya, naik motor nggak berani, pokoknya serba takut lah ya. Takut karena sempoyongan ini, takutnya kalau kita jauh dari rumah nanti takutnya pingsan gitu ya. Jadi awal saya kemarin ya sekitar 2 bulan merasakan seperti itu ya. Itu saya berobat ke rumah sakit, itu rumah sakit yang besar di kota saya ini, itu ada 2, terus ke klinik satu lagi itu ke dokter praktek ya, artinya bukan rumah sakit ya, dokter praktek, berarti 4. Nah yang terakhir itu nyampe pindah ke kota lain ya, nyari rumah sakit yang lebih gede lagi, jadi 5 itu saya. Nah dari situ gimana sih agar kita bisa tahu gitu penyebabnya sempoyongan itu apa gitu. Sebenarnya kalau keliengan itu ya ada 2 penyebab. Bisa jadi ini adalah hanya sensasi, bisa jadi emang ada sesuatu yang kurang di dalam tubuh kita, misalkan HB kita turun ya, ataupun gula darah kita turun, atau tekanan darah kita turun atau tinggi ya, bisa aja menyebabkan keliengan gitu ya. Makanya untuk saran yang pertama itu teman-teman bisa mengecek ke dokter, cek gula darah ya, sama cek tekanan darah ya. Takutnya tekanan darahnya rendah, itu juga menyebabkan keliengan. Sama ini HB tuh, 3 itu ya dicek. Nanti kalau itu semuanya normal, pas dicek normal nih semuanya, tapi kita sempoyongan, nah di situ berarti kita hanya sensasi, hanya efek dari kecemasan. Nah nanti kita bisa menjadi tolak ukur, misalkan rasa sempoyongan tuh kan kita kan bisa merasakannya, ini sempoyong banget,
atau sedikit sempoyongan ya. Nah, nanti kita bisa menjadi tahu lagi tuh, saya segini, kemarin ke rumah sakit juga normal ya. Nah, nanti kalau benar-benar nyampe matanya buram, nyampe redup, nah itu nanti berarti teman-teman mungkin harus dicek lagi. Barangkali karena saya pernah pas nyampe mata buram itu ternyata HB turun sama tekanan darah rendah. Jadi tekanan darahnya itu waktu itu 100/75, itu saya 100/75 itu sempoyongan itu saya. Nah, jadi emang saya tuh paling maksimal itu 110/80 atau per 90 rata-rata biasanya itu badan saya seger. Berarti kalau di bawah pernya di bawah 90, misalkan 75/80 itu biasanya saya agak lemas, agak sempoyongan gitu ya. Nah, kemarin pada saat saya lagi periksa gitu ke dokter juga sempat mau dirawat lagi karena tekanan darah saya turun ya. Tapi saya nggak mau karena saya ini udah biasa saya rasakan gitu, dan saya lawan terus gitu ya. Beraniin inilah keluar. Jangan sampai kita merasa takut terus. Nanti kalau kita merasa takut terus malah nggak sembuh-sembuh. Jadi kita harus berani keluar, berani melakukan apa yang kita takutin gitu. Itu mungkin kemarin saya itu nggak berani bawa motor, saya coba bawa motor ya, nggak apa-apa, walaupun sempoyongan juga kuat, nggak bakal nyampe pingsan, yakin, saya jamin nggak bakal nyampe pingsan. Orang saya pernah nyampe burem banget kok, nyampe ngeliat itu nggak, waduh, udah nggak jelas lah, tapi nggak nyampe pingsan, nggak, kayak hanya sensasi aja gitu. Nah, nanti kalau teman-teman udah berpikiran seperti itu nanti lama-lama hilang. Tapi ada satu lagi nih, terima kasih banyak nih saran dari Dokter Harmaji Tegal ya, di Jalan Kapten Ismail itu. Alhamdulillah saya ditemukan sama dokter itu, dokter yang benar-benar, yang satunya yang merawat saya di rumah sakit itu, dia juga kena GERD selama 6 bulan ya. Jadi dia bisa merasakan lah apa yang saya rasakan, nggak perlu ke psikiater gitu ya. Terus yang kedua adalah Dokter Harmaji Tegal ya. Nah, ini dokter ini saya sebenarnya udah sehat, cuman ya itu hanya sensasi. Saya dikasih tahu sama temen karena temen juga ibunya 10 tahun menderita asam lambung. Nah, dia sembuhnya di situ ke Dokter Haji Ismail. Dokter Harmaji ya. Jalan Kapten Ismail. Nah, saya ke situ kan. Situ saya kasih tahu semuanya, rekapannya nih. Endoskopi, cek darah, ini hasil dari rumah sakit saya kasih tahu. Dia bilang yang belum tes urin, saya tes urin. Terus saya tunjukin nih obat yang saya minum, Dok. Saya nggak dikasih obat apa-apa, cuma ini obatnya dilanjutin. Dikasih 2 saran karena saya ngeluh terus, ngeluh keliengan, ngeluh sempoyongan. Nah, saran dia, saya itu umurnya masih muda, yang umurnya udah tua pun bisa sembuh. Kalau untuk mengurangi atau mengobati keliengannya, itu kamu harus sering gerak. Loh, dalam hati saya, lagi sempoyongan kok disuruh gerak, disuruh olahraga katanya. Dalam hati saya gitu ya. Nah, itu tuh untuk melawan apa? Melawan perasaan kita, melawan anxiety kita, teman-teman ya. Nah, sama karena kita udah sekitar 2 bulan, 3 bulan atau lebih itu kita nggak berani melakukan aktivitas yang seperti biasa. Jadi massa otot kita juga agak melemah gitu ya. Jadi tubuh itu merasa ya yang biasanya kerja terus jadi nggak kerja itu gimana sih rasanya, kan malah tambah lemas gitu ya. Nah, jadi saran dokter itu, saya dikasih saran itu yang pertama di minggu pertama tolong nih teman-teman, harus kalau bisa dilakukan lah, insya Allah ini bermanfaat banget karena saya merasakan sendiri. Kalau teman-teman nggak bisa maksain melakukan ini ya, mungkin teman-teman agak lama ya merasakan sempoyongan atau keliengan ini ya. Jadi di minggu pertama kita harus maksain jalan cepat. Saya udah bikin videonya,
olahraga untuk penderita asam lambung ini ya, di sebelum video ini ada lah, silakan teman-teman cari ya. Yang pertama itu jalan cepat ya, itu 30 menit di minggu pertama tuh selama seminggu ya. Nanti di minggu kedua teman-teman bisa lari kecil. Nah nanti di minggu pertama itu kita udah merasakan agak berkurang tuh sempoyongannya, bener, saya merasakan sendiri ya. Yang kedua itu nanti lari kecil ya. Nanti kalau udah lari kecil udah kayak ngerasa enak gitu, tapi kalau sudah lari itu kita kayak masih agak mual. Nah itu nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Nanti di minggu ketiga kita usahain lari kenceng, lari kayak normal biasa lah, lari kayak kita pas sehat itu lari gitu. Nanti lama-lama hilang. Nah yang terakhir itu teman-teman bisa menjaga asupan makanan ya, gizinya tadi tetap konsumsi. Kalau saya cuman vitamin, madu, sama olahraga yang itu tadi yang disaranin sama dokter Harmaji ya. Itu yang saya lakukan dan alhamdulillah banget, alhamdulillah udah hilang. Dibawa kerja pun udah enak lah, udah nggak ada sensasi apa-apa. Udah obat juga udah nggak pernah saya minum ya, udah sekitar berapa berarti ya, terakhir minum obat tanggal berapa ya, sekitar 3 mingguan lah udah mulai nggak konsumsi obat gitu ya. Tapi tetap saran dari dokter spesialis penyakit dalam saya itu, walaupun udah nggak minum obat, nah dari misalkan kita sakit bulan apa nih ya, kita hitung kita stop minum obatnya di bulan apa, stop obat. Nah nanti dari stop obat itu selama 6 bulan teman-teman stop, jangan makan dulu pedas ya, jangan makan pedas, santan, kopi, terus pedas udah ya, pedas, santan, kopi, asam. Yang ke ini jangan, ini pantangan umum yang punya mah ya, itu jangan. Kalau yang lainnya teman-teman bisa merasa-rasa, artinya apa? Ketika teman-teman makan ini bergejala, jangan dimakan lagi. Tapi selama itu nggak bergejala, nggak apa-apa makan. Porsi makan normal, kayak kita pas dulu sehat, normal porsi makan. Nah, untuk madu, teman-teman cari madu yang murni, yang rasanya nggak asem, itu bagus. Kalau vitamin jangan terlalu banyak ya, karena kan kita maksudnya vitamin ini sebenarnya tubuh kita nggak perlu minum vitamin sebenarnya, cuman karena kita masih dalam kondisi seperti ini, masa pemulihan ya minum, malah diwajibkan minum vitamin ya. Nah nanti vitamin ini kan bisa diganti sama makanan yang bergizi, karena kita udah mulai balik lagi tuh makanannya, makanan yang nggak mantang lagi, hanya yang mantang ini doang, makanan yang biasa orang makan, nggak boleh makan pedas, asem, santan, itu aja ya. Insya Allah kalau itu diterapin, teman-teman bisa sembuh dari rasa kelingan, rasa sempoyongan gitu ya. Silahkan dicobalah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata ya. Saya tidak ada maksud apa-apa membuat video ini, hanya untuk bisa berbagi ke teman-teman, karena saya tahu rasanya penyakit ini tuh, Masya Allah, saya aja baru tahu gitu rasanya tuh kayak gini ya. Kayak orang udah nggak akan hidup lama gitu rasanya ya. Makanya saya kasihan sama teman-teman. Saya akan selalu membuat video ini, teman-teman suka atau tidak saya akan tetap membuat. Semoga ini menjadi pahala buat saya, pahala yang akan terus mengalir ya, tanpa saya ketahui ya. Mungkin itu saja. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.